awas hati-hati ya. Saya sering temukan Imam An-Nawawi itu, Masya Allah, selain alim, beliau juga murabbi, pendidik. Muallim, murabbi, pendidik beliau itu. Pengalaman ta'allumnya sangat banyak. Dari situ dikumpulkan jadi manhaj pengajaran. Itu sampai saking pahamnya cara mengajarkan. Beliau sampai dalam bidang hadis pun, itu beliau urutkan tingkatan-tingkatannya seperti anak tangga. Sehingga ketika memulai kita lebih ringan, dapatnya kemudian efektif, dan ketika diamalkan mudah dalam kehidupan. Akhirnya apa yang beliau buat? Pertama, sebelum menulis kitab hadis, beliau membuat kitab At-Tibyan dulu. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Di situ dituliskan oleh beliau bagaimana cara untuk belajar dulu sebelum belajar materinya. Dituliskan bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara datang ke majelis ilmu, bagaimana sopan santun duduk di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu guru belum datang, apa yang dilakukan? Coba lihat. Banyak sampai ke situnya, Pak. Sebelum guru datang, guru belum datang, maka lakukan amalan-amalan yang baik. Beliau sarankan untuk berzikir, beliau sarankan baca Quran. Lihat orang sekarang. Guru belum datang, sibuk pasang status. Ustadznya belum datang, dipoto. Oh, Masya Allah. Dihilangkan, Pak. Yang paling indah ketika antum masuk terlambat, apa yang dilakukan? Apakah nerobos saf pertama atau duduk di tempatnya? Lalu ketika antum datang, ada kawan, apa yang dikerjakan dengan kawan di samping? Apakah dicueki, atau disalami, atau disenyumi? Ada semuanya. Sifatnya adab. Diterangkan, bahkan ketika antum menjadi orang yang cukup baik ilmunya dan kemudian akan mengajar, diterangkan lagi, ini akhlaknya seorang pengajar. Begini ikuti, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda kerjakan, ilmu masuk ke dalam relung jiwa para murid. Anda tinggalkan cuma jadi pengetahuan yang terlihat hebat, tapi sulit untuk diamalkan. Begitu selesai menulis kitab itu, beliau tulis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis-hadis pilihan. Untuk membekali orang-orang yang pemula bagaimana ingin berhijrah mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mulai pelajaran memperbaiki niat, sampai pelajaran memuliakan kawan, memuliakan tamu, bersikap baik kepada sekitaran dan sebagainya. 42 hadis. Lulus dari Al-Arba'in, pindah Riyadus Shalihin. 1896 hadis. Makanya ketika pindah ke Riyadus Shalihin, itu lebih banyak hadis-hadisnya berbicara tentang interaksi sosial. Karena yang secara personal sudah selesai di Al-Arba'in. Begitu lulus Riyadus Shalihin, pindah ke Syarah Muslim 9 jilid. Baru masuk bab fikih di situ, baru masuk bab imarah di situ, baru masuk bab muamalah di situ. Lebih luas lagi. Nah ini antum belum belajar At-Tibyan, sudah belajar Al-Arba'in. Belum belajar Al-Arba'in, sudah belajar Riyadus Shalihin. Makanya sering saya perhatikan hasilnya suka lompat-lompat. Kenapa? Karena stepnya tidak dilalui dengan benar. Ini yang repot. Yang paling hebat, baru belajar sehari sudah memberikan fatwa. Baru belajar. Dan hebatnya sudah menyalahkan guru lagi. Nah, antum ini makanya kalau ingin belajar sesuatu, lihat petunjuk nabinya, petakan pembelajarannya. Setelah itu bikin prioritas. Di antara prioritasnya tidak hanya materi-materi yang penting kita pelajari, tapi urutkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas ya? Satu, prioritas materi. Satu, apa prioritas materi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Oh, ini sering ada yang menyampaikan, Ustaz, saya ingin berhijrah gitu kan. Lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama harus dilakukan? Satu, mantapkan tauhid dan akhlak. Ingat bersamaan. Jadi ketika belajar tauhid, belajar juga akhlak. Tidak terputus di sini. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang saya lihat ada miss sini. Ya, tauhid, pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah. Sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita merasa setiap tindakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa. Antum pulanglah ke rumah. Lihat baik-baik di rumah. Berapa harta yang pernah diperoleh oleh antum dalam kehidupan yang kira-kira tidak ada ridha Allah di dalamnya. Berapa kemudian, tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari. Yang ketika antum kerjakan, Allah tidak suka dengan itu semua. Maka untuk menguatkan itu, pelajaran dikenal dengan pelajaran tauhid. Dan tauhid bersanding dengan akhlak. Makanya kalau orang sudah belajar tauhid, dia punya ikatan yang dekat dengan Allah. Terikat. Di begitu jalannya ingin dilihat oleh Allah baik. Makannya ingin dilihat oleh Allah baik. Bicara ingin didengar oleh Allah baik. Jadi mustahil ada orang bicara mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dia tahu Allah tidak suka dengan kata-kata kotor. Paham dia. Makanya dia punya ikatan dengan Allah.
ikatan disebut dengan akad. Semakin kuat ikatannya disebut dengan akidah. Karena itu dulu pelajaran akidah itu dihadirkan jadi kurikulum dalam kehidupan kita. Itu tauhid. Dan ketika diajarkan akidah, akhlaknya muncul. Makanya dulu ada pelajaran akidah akhlak. Silakan cek. Semua orang yang sudah berislam punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya berubah dari jahiliyah menjadi terbuka, dari pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, dari orang paling pelit jadi orang paling dermawan. Jahiliyah berubah. Cek. Tiba-tiba muncul akhlak. Penyayang luar biasa. Nah, sekarang coba antum lihat baik-baik. Dulu kita bandingkan ya. Saya September kemarin itu saya genap berusia 33 tahun. Kecil saya saja, ini maksud saya rentang usia saya yang masih begini, waktu kecil masih mengalami pendidikan akidah akhlak, masih belajar Pak. Bahkan masih hafal kitabnya. Yang paling menarik, ketika akidah akhlak diajarkan di sekolah-sekolah, saya tidak pernah dapati ada anak SD bakar kelas. Anak SD pukul kawannya sampai meninggal. Anak SD perkosa temannya. Anak SD sampai merokok. Saya nggak temukan Pak. Hampir umumnya nggak saya temukan. Susah. Sekarang perhatikan baik-baik. Nampaknya ada semacam usaha-usaha untuk menghilangkan nilai-nilai itu melekat kuat dalam kehidupan kita. Mulai digeser. Silahkan cek. Masih ada nggak sekarang akidah akhlak? Berubah. Sebagian tempat sudah berganti. Pendidikan karakter. Semakin diajarkan pendidikan karakter, semakin tidak berkarakter. Ada yang udah bully, ada yang pukul orang, ada yang bunuh orang, ada yang macam-macam. Bukan pendidikannya yang salah. Barangkali beberapa turunan untuk mengajarkannya ada yang tidak tepat. Pendidikan multikulturalisme ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Dulu orang diajarkan untuk menghormati agama dengan cara tidak menyinggung agama lain. Yakini agama masing-masing. Ayo, yang Islam, yakini keislamannya, praktekkan. Gak usah paksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Yang Kristen, ayo silahkan, sesuai dengan keyakinan Anda. Kami tidak berdakwah, tapi tidak harus paksa Anda. Masing-masing, silahkan. Jadi dulu orang kenal, kalau Tuhannya siapa? Allah. Agama yang benar siapa? Kata orang Islam, Islam. Kata yang lain, sesuai keyakinannya. Sekarang tidak. Tiba-tiba pelajaran akidahnya dihilangkan, muncul pelajaran pendidikan multikulturalisme, kembangkan. Kita toleransi beragama. Masya Allah. Anak SD sudah diajak mengunjungi tempat ibadah agama lain. Dan ditunjukkan, inilah sebetulnya sebuah agama mengajarkan kebaikan. Kalau dari kecil sudah dirusak akidahnya, bagaimana saat dewasanya? Kan negara kita itu menjamin kemerdekaan. Tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Lihat kalimatnya. Ada. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat, dijamin. Anda yang muslim, yakini dengan keislamannya. Anda yang non-muslim, silahkan yakini. Kami tidak paksa. Sebetulnya toleransi terindah itu zero tolerance. Itu yang paling bagus. Jangan saling mencampuri. Antum pun nggak boleh ganggu ya. Awas. Kalau ada teman-teman kita misalnya, dalam kebangsaan, dalam kehidupan, misal, sedang ibadah di tempat ibadahnya, nggak boleh ganggu. Dosa antum. Nggak boleh. Di samping ini ada pura. Sampingnya ada gereja. Ketika tiba masa untuk ibadah yang diyakini oleh mereka, biarkan aja. Dakwah tugas kita, tapi mengganggu nggak boleh. Makanya dulu ketika itu dipraktikkan dengan baik, ketat dengan baik, itu biasa-biasa aja. Tidak ada gitu. Terorisme itu bukan urusan agama. Itu yang nembak di Las Vegas itu, pedok. Ya. Pernahkah disebut sebagai teroris? Tidak. Karena sekarang dikesankan terorisme itu lekat dengan agama, itu yang